Ya, dari desain produk dan jasa ini kita belajar bagaimana menghandle Toyota dalam menghandle pelanggannya, kecepatan dalam merespon dan kecepatan dalam mengimprove prosesnya. Waktu desain yang lebih singkat memungkinkan Toyota memasarkan mobil sebelum selera pelanggan berubah dan melakukan proses desain dan teknologi dan inovasi baru. Keputusan Toyota dalam mendesain itu dipengaruhi beberapa faktor ya. Nah, sebagai contoh, strategi Toyota dalam merespon perubahan yaitu secara cepat perubahan pelanggan ya. Jadi merespon pelanggan butuh apa, dia menyesuaikan ya. Seperti halnya startup itu sekarang juga seperti itu polanya ya, menyesuaikan kebutuhan pelanggan ya. Sekarang demandnya tuh energi tuh berubah, yang tadinya energi fosil, energi apa namanya, minyak gitu kan. Nah, ini ganti dengan energi baterai yang sedang gempar, sedang dicanangkan. Di beberapa negara sudah mencanangkan, sudah mewajibkan tahun berapa, tahun 2025, contoh di Norwegia sudah mengharuskan tidak ada lagi produksi mobil bensin, berbahan bensin, udah pakai listrik. Di beberapa negara juga sudah mempersiapkan, termasuk di Indonesia sendiri. Kita tahu contoh ya, yang kita tahu Hyundai dengan pabrik baterai itu besar di mana, Jawa Barat, sudah mempersiapkan juga jadi mobil listrik. Mobil dari Cina juga, mobil Wuling dan sebagainya sudah masuk juga beberapa, walaupun sekarang masih mahal. Nanti kedepannya ini, kalau bicara yang paling besar ya Tesla, jangan tanya lagi, sudah sangat gencar ya Elon Musk dengan Teslanya. Ya, itulah bagaimana merespon pelanggan. Kemudian desain produk mobil A di dalam industrinya secara tepat, di mana desain mobil A harus mulai dikembangkan sebelum umur desain A mencapai 2 tahun. Kemudian jadi ada periode, makanya tiap tahun diganti kan, ada mobil tipe apa, tahun berapa, jangan sampai tiap tahun begitu gitu kan. Ada improvisasi tentunya dari sisi desain ya. Mobil paling besar mobil Toyota Rush itu. Toyota Rush itu sangat merubah desainnya gitu kan. Terios juga, Terios. Sebagai contoh, strategi Toyota dalam merespon cepat perubahan pelanggan yaitu desain produk mobil A di dalam industri secara cepat, di mana desain produk A harus mulai dikembangkan sebelum umur desain tadi ya. Seperti itu. Maksudnya bahwa produk berdasarkan satu desain produksinya paling lama hanya 3 tahun ya. Sudah itu harus ada perubahan dengan menciptakan desain barunya. Produk jam Seiko di desainnya strategi multi desain setiap dikembangkan dengan generasi, seperti gendernya untuk desain laki-laki dan perempuan dipisahkan sampai skala dasar. McDonald mendesain produk siap saji fast food dengan bahan daging ayam berdasarkan budaya tiap-tiap negara. Ada negara yang tidak haram seperti India, Indonesia, Malaysia, Timur Tengah. Ini produk-produk dikembangkan dalam lengkap minuman ringan. Ya, kita sudah kebayang ya beberapa strategi perusahaan besar yang menghandle pelanggannya dalam berimprovisasi. Siklus hidup produk ya, life cycle produk. Produk dilahirkan, mereka hidup dan mati. Mereka disingkirkan oleh masyarakat yang terus berubah ya. Kayak rental DVD ya, saya nggak tahu kalian pernah dengar nggak, atau kalau saya sih dulu pernah merasakan berapa tahun lalu, 10 tahun lalu, zaman saya kuliah masih ada trial. Sekarang udah diganti Netflix, ada Hotstar, ada apa, itu kan termasuk yang udah siklusnya mati produknya, udah nggak ada kepingan DVD, udah
Flash disk saya nggak tahu nih, udah mulai menurun. Dulu kan sempat booming zaman mahasiswa tuh flash disk gitu, kayaknya laku banget dari yang berapa giga, 1 giga, 2 giga, sekarang udah nggak ada kan. Kalian nyalain flash disk dong 1 giga, kalian diketawain sekarang. Nah itu adalah produk-produknya. Ya, terlepas dari perpanjangan siklus, tugas manajer operasi tetaplah sama. Jika proses operasi tidak dapat berjalan secara efektif pada tahapan ini, maka perusahaan mungkin diubah dengan produk pecundang, yakni produk yang tidak diproduksi secara efisien, mungkin bahkan tidak layak diproduksi sama sekali. Ya, hidup siklus dan strategi. Nah, bagi manajer operasi harus siap dalam mengembangkan produk baru. Bahkan sekarang yang terbaru di startup itu ada namanya product manager. Ya, bukan lagi personal manager tapi product manager. Nah, mereka juga harus siap mengembangkan strategi untuk produk yang sudah ada. Jadi udah ada dikembangkan atau buat produk baru, kan banyak cara-caranya. Nah, strategi produk harus mengharuskan penetapan strategi terbaik untuk setiap produk berdasarkan posisi pada setiap hidupnya. Ya. Jadi ada fase perkenalan. Jadi awal misalkan saya launching dulu produk ini nih, McDonald rasa ini. Nah, itu kan fase pengenalan. Karena produk-produk pada fase pengenalan ini sedang disesuaikan dengan kondisi pasar. Takutnya dia nggak terima pasar dengan baik. Kemudian ada fase pertumbuhan. Ya, fase ini didesain mulai stabil dan buat forecasting dengan apa lebih efektif. Ada lagi fase kematangan mature, saat sebuah produk mencapai kematangannya, pesaing mulai bermunculan. Nah, itu jadi udah banyak kebutuhannya, itu udah matang nih. Produknya itu udah masuk matang, tentunya ditandai dengan banyak pesaing. Produksi dan jual besar dan inovatif sangatlah sesuai pada fase ini. Jadi semakin banyak memproduksi, semakin murah tentunya biaya personal. Ini ada fase penurunan. Manajemen mungkin perlu sedikit kejam pada produk yang siklusnya mendekati akhir. Jadi udah usang, udah kita matiin aja, udah kita nggak produksi lagi. Kan barang-barang ada yang namanya end of product, ya sudah discontinue ya. Nah, produk yang hampir mati biasanya adalah yang buruk bagi investasi sumber daya kemampuan manajerialnya. Udah nggak ada ini lagi. Ya tadi itu siklusnya ada 4 ya, perkenalan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Analisis produk berdasarkan nilai. Manajer operasi yang efektif memilih produk yang terlihat paling menjanjikan. Hal ini merupakan prinsip Pareto yang ditetapkan pada baruan produk. Sumber daya diinvestasikan pada pemasaran sedikit, tetapi paling penting pada yang banyak, tapi sepele. Jadi antara kualitas dan kuantitas kita harus perhatikan. Laporan produk berdasarkan nilai membuat manajemen dapat mengevaluasi strategi yang memungkinkan untuk setiap produk. Mana produk yang laku di pasaran, yang jangan laku, yang lama lakunya tapi mahal, atau yang murah tapi banyak dan sebagainya. Itu kita harus melihatnya dari aspek value, nilai. Nah, dalam menghasilkan produk baru, karena produk-produk biasanya mati tidak perlu harus dibuang dan digantikan, karena perusahaan menghasilkan hampir semua pendapatan dan keuntungan dari produk-produk baru. Jadi produk baru itu bisa menutupin produk-produk lama secara revenue. Definisi dan desain harus dilakukan terus menerus. Ya, peluang produk baru ini harus agresif dalam organisasi dalam membuat produk baru. Ya, karena kalau produk baru itu inovatif gitu kan, belum pernah ada kita membuat. Jadi kita jadi namanya leader, jadi plan leader. Nah, bagaimana dalam mensiasatinya kita harus memahami pelanggan yang tadi kita sampaikan. Jadi pelanggan kita interview, kita tanyakan, kita survei, kita riset dan sebagainya. Terus terkait dengan perubahan ekonomis, ya kita nggak perlu riset, tapi dari bentuk desainnya, bentuk ukuran. Kalau kalian lihat tuh di beberapa jajanan atau apa, ada yang berubah desain gitu kan, dibuat lebih slim lagi, lebih baik lagi, lebih enteng dan seterusnya. Ketiga terkait perubahan sosiologis atau demografis, ya terkait dengan ukuran keluarga, bikin paket rumahan gitu kan, kayak es krim yang ada yang es krim besar ya kan, bisa buat keluarga berhari-hari, ada yang sekali minum sekali ini, itu disesuaikan. Ya ada minuman botol yang kecil, yang besar, yang gelas, itu kan menyesuaikan juga. Awalnya pasti satu, nggak mungkin dari awal ada 3, menyesuaikan. Perubahan teknologi yang membuat segalanya mungkin.
Nah, ini apalagi bicara teknologi nggak ada habisnya, ya semua bisa terdistribusi, terubah dengan teknologi. Teknologi yang saya rasakan yang tadinya pintu masuk parkiran dan keluar itu awalnya kan masuk parkiran yang sebelumnya kan sudah pakai mesin, tidak ada pintu masuk, ada orang. Sekarang cukup pintu keluar saja. Dan sekarang yang ekstrim sudah mulai booming, udah mulai beberapa itu in out itu tidak ada orang lagi, udah mesin semua. Kita udah pakai kartu itu semua. Karena asumsinya pakai punya kartu tol semua dan sebagainya. Kemudian adalah perubahan politik atau peraturan perdagangan, ya ini tergantung regulasi pemerintah. Atau ada lagi perubahan lain yang muncul karena kebiasaan pasar, standar profesional, pemasok, dan sebagainya. Nah, sekalian sebagai manajer operasi harus menyadari adanya faktor-faktor ini dan dapat mengantisipasi perubahan dalam bentuk produk itu sendiri, volume, dan bauran ataupun sebaran produk. Ya, itu ya, jadi produk itu banyak macamnya karena faktor-faktor tadi. Nah, selanjutnya pengembangan produk. Sistem pengembangan produk, sebuah strategi pengembangan produk yang efektif menghubungkan antara keputusan dengan cash flow, dengan dinamika pasar, dengan cycle produk, dan kemampuan organisasi. Sebuah perusahaan harus mempunyai dana untuk mengembangkan produk, memahami perubahan yang terjadi di pasar, ya, punya potensi yang diperlukan dan sumber daya. Sistem pengembangan produk tidak hanya menentukan keberhasilan produk, tapi juga masa depan perusahaan. Karena kalau dia nggak pernah berinovasi, ya lama terdisturb, ya perusahaannya makin meredup, kalian semakin pengurangan, akhirnya likuidasi dan tutup perusahaannya. Ada istilah namanya QFD, Quality Function Deployment. Ialah proses menetapkan permintaan pelanggan dan menerjemahkan keinginan pelanggan ke dalam atribut yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh setiap bagian fungsional. Satu perangkat QFD adalah rumusan kualitas, yaitu bagian dari proses penyebaran fungsi kualitas yang menggunakan metrik perencanaan untuk menghubungkan keinginan pelanggan dan bagaimana perusahaan memenuhi keinginan tersebut. Ya, jadi ada formulir ataupun ada namanya tools QFD. Ini jadi kunci. Jadi kalau kalian di perusahaan, Pak, ini kita buat QFD. Apa tuh QFD? Itu satu metrik yang menerjemahkan kebutuhan pelanggan ke departemen terkait. Oh, personal harus begini, bagian IT harus begini. Oh, begitu ya? Iya, kamu. Oh, ada konsep begitu ya. Diterapkan, ilmu harus diamalkan begitu. Ya, quality function deployment. Kemudian ada tim pengembangan produk, ini bertanggung jawab terhadap permintaan pasar jadi sebuah produk yang diuji keberhasilannya. Kemudian kemampuan yang diproduksi dan rekayasa nilai. Kemampuan untuk diproduksi ini berkenaan dengan peningkatan dalam hal desain dan spesifikasi pada pengembangan produk. Nah, selain pengurangan biaya yang nyatanya langsung dan terlihat, desain sedemikian hingga banyak produksi yang menguntungkan. Di antaranya kita harus melihat yang mengurangi kerumitan, standarisasi tambahan dan berbagai komponen, perbaikan aspek-aspek fungsional dan produk, peningkatan desain pekerjaan, memudahkan produk dan desain yang tangguh. Nah, itu menjadi kunci dalam produksi. Masalah-masalahnya yang sering ada terkait desain yang tangguh itu bagaimana desainnya benar-benar kuat dalam menghadapi kondisi-kondisi dan lingkungan, ya kan, contoh pembuatan kardusnya harus kuat tahan air dan sebagainya. Desain yang modular, ya jadi lebih gampang ditambah, di add on dan seterusnya. Komputer aided design, yaitu penggunaan komputer secara interaktif dan mendokumentasikan, jadi mendesainnya based on komputer, nggak manual, jadi gampang dimodif, dokumentasinya bagus. Ada lagi komputer aided manufacturing, yaitu penggunaan teknologi informasi untuk mengendalikan mesin, ya, dengan CAD dan CAM. Banyak manfaatnya terkait kualitas produk, ya, karena sudah berbasis teknologi. Ada lagi yang agak keren lagi adalah teknologi virtual reality, VR. Bentuk komunikasi visual di mana cita-cita digunakan untuk pengganti dari benda aslinya, jadi dibuat virtual, ya. Jadi udah nggak kebayang bagaimana udah virtual, jadi dibuat seakan-akan kita ada di situ tapi kita nggak langsung gitu kan. Yang ke-6 adalah analisis nilai, yaitu suatu tinjauan produk yang berhasil
dilakukan selama proses produksi. 7 terkait etika desain, jadi di sisi ramah lingkungan dan seterusnya. Ada juga persaingan berdasarkan waktu, ya. Persaingannya dipengaruhi oleh waktu, mengembangkan produk dengan cepat dan melamar ke pasar. Nah, jadi gini, maksudnya gimana sih? Jadi kita ketika ada produk baru yang kita mau kembangkan, nggak sepenuhnya kita harus bikin manufaktur. Kita bisa juga mengakuisisi perusahaan lain, kita bisa ke vendor, kita bisa bikin manufaktur sendiri. Itu banyak cara gitu, nggak semua itu kita harus kerja sendiri. Nah, adapun 3 strateginya, yang pertama membeli teknologi dengan cara mengakuisisi perusahaan. Nah, ini contohnya di perusahaan teknologi. Jadi untuk bermain itu banyak, makanya startup itu atau perusahaan besar tuh mengakuisisi perusahaan kecil yang sedang berkembang. Nah, ini udah dinamis ya. Jadi bahkan ada perusahaan contoh, ada perusahaan besar nih kan, ada warung-warung kelontong kecil gitu kan. Nah, dia kan akan beli atau dia beli untuk dimatikan. Ada juga begitu. Kayak kalau pernah lihat, ada yang pernah pabrik sanyo, itu sanyo di produksi mesin cuci sanyo yang di Indonesia itu kan dibeli untuk dimatikan, karena ada itu udah persaingan bisnis seperti itu. Bukan persaingan, emang dinamika bisnis seperti itu ya. Kemudian ada lagi usaha patungan, jadi membuat kepemilikan bersama untuk menghadirkan produk baru, jadi digabung, dia merger ya. Yang ketiga dengan aliasi soalnya, yaitu perjanjian kerja yang menjadikan beberapa perusahaan tetap independen tapi tetap mencapai strategi yang sesuai dengan visi misinya. Ya, ini mendirikan satu produk ya dari sisi fungsinya dan kebutuhannya. Kemudian bagaimana kita sebagai manajemen operasional bisa menentukan membuat atau membeli. Tadi saya sampaikan, kapan kita harus membuat, kita harus buat bengkel nih, kita harus membuat pabrik, kapan kita subkon aja, kita cari subkon aja untuk membuat dan sebagainya ya kan. Seperti manufaktur contoh kayak Toyota, kayak Yamaha, Astra, itu kan beberapa partnya contoh kayak knalpotnya tuh, itu kan dia pakai perusahaan anak perusahaannya, jadi nggak harus membuat tapi dia subkon dan sebagainya, kita beli gitu. Dokumentasi produk ini penting karena itu bisa dikembangkan lagi. Gimana kita mengembangkan kalau dokumentasinya tidak ada, lagi di dunia engineering gitu. Kalau di dunia IT ada namanya manual book ataupun ada technical design, itu kita bisa yang bisa dipelajari oleh yang melanjutkan berikutnya. Desain jasa. Perancang produk jasa merupakan tantangan karena jasa pada umumnya mempunyai karakteristik unik. Satu alasan peningkatan kualitas dalam jasa begitu rendah karena baik desain maupun pengadaan produk jasa menyatakan adanya interaksi pelanggan. Nah, kalau ini ada bukan langsung, ya, karena jasa langsung ketemu dengan customer, dengan end user. Walaupun demikian, seperti halnya barang, sebagian besar biaya dan kualitas sebuah jasa didefinisikan pada tahapan desain. Nah, desain jadi tahapan kunci dalam tersebut. Dokumentasi untuk jasa, ya, dokumentasi pada jasa sering berbentuk perintah kerja dan yang eksplisit yang merinci apa yang terjadi pada moment of truth-nya. Penerapan poin keputusan dibutuhkan dalam mengembangkan desain produk. Ya, pastikan semua alternatif yang mungkin dan kadang sudah dimasukkan ke dalam poin termasuk alternatif. Jadi banyak pilihan ya untuk kita mudah dalam mengambil keputusan. Ya, cara garis besar yang perlu diperhatikan dalam mengenai produk, yang pertama adalah memahami pelanggan, tadi perubahan ekonomis, sosiologis, teknologi, politik dan aturan, dan perubahan lainnya. Ya, itu. Kemudian secara summary juga terkait dalam mengembangkan produk, kita harus mendesain desain yang tangguh, menggunakan desain modular, jadi mudah dikembangkan, menggunakan komputer dalam merancangnya biar lebih ini bisa menggunakan teknologi yang canggih seperti VR. Ya, seperti itu. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Penting kalian sudah kebayang strategi apa dalam menghandle operasional. Oke, dari saya mungkin itu penjelasan terkait materi
di siklus desain produk yang kita harus pahami menjadi alat kita untuk strategi dalam mengembangkan produk maupun jasa. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Iya, silakan.